di One Pride MMA. Iya. Nah, kalau misalkan teman-teman ini pernah lihat di TV ini yang lagi mimpin wasitnya atau juri siapa, ya salah satunya pasti Sensei Gunawan ini. Iya. Kalau ketemu Haji itu selalu gimana ya? Selalu tidak bisa berkata-kata. Hanya bisanya usia. Siapa aja Usia. dari almarhum Hansi ya, Haji Nardi itu kan melarang kalau kita nih sudah ikut ini ya tidak boleh ikut yang lain gitu. Tapi pada momen-momen itu kan dimana Sensei itu berlaga di berbagai macam disiplin. Nah itu waktu itu gimana Sensei? Saya dari kecil, remaja, dewasa, sering juara itu dapat apresiasi dari si Haji Nardi. Langsung gitu ya? Iya. Itu Jadi saya apa? Dapat apa? Apresiasinya itu si Nardi tidak pernah. Gunawan, kamu tidak boleh begini, tidak pernah. Jadi memang diizinkan gitu. Mendadak tiba-tiba menjadi wasit dan juri di One Pride MMA. Iya. Nah, kalau misalkan teman-teman ini pernah lihat di TV ini yang lagi mimpin wasitnya atau juri siapa, ya salah satunya pasti Sensei Gunawan ini. Iya. Ya kan? Nah, untuk One Pride sendiri kan sesuatu yang bisa dibilang apa ya? Mungkin saat ini sampai sekarang menjadi satu-satunya tayangan di televisi untuk MMA gitu. Dengan liga profesional sudah berapa season jalan dan masih bertahan sampai sekarang. Nah, itu gimana melihat perkembangan MMA sekarang? Masih kalau dulu kan kita tahu orang kan mau belajar sulit, harus nonton dari mungkin Laserdisc, VCD atau apa dari tekniknya. Tapi kan sekarang kan dengan perkembangan zaman ada teknologi canggih, banyak tempat-tempat latihan MMA juga kan di kota-kota besar. Nah, itu gimana kualitas atlet MMA saat ini? Ya kalau saya lihat sih sekarang mulai lebih bagus pada dulu ya, karena dengan ada perkembangan teknologi orang-orang bisa belajar dari YouTube tekniknya, cara menguncinya, cara menghindarnya, cara mukul, cara body mopping, kita bisa belajar dari YouTube. Tapi harus dipraktekkan langsung dengan tenaga pelatihnya langsung ya. Jadi nggak bisa dari YouTube aja kita belajar, tapi sebagai referensi mungkin. Referensi, iya. Nah sekarang kita kembali sedikit ke Kyokushin ini. Nah ini kan karena kebetulan pakai jaket Kyokushin, jadi makanya kita akan bahas lagi sana. Ini suatu bela diri yang jadi bagian saya. Nggak bisa lepas ya. Nah ini saya mau tanya sedikit sambil saya sharing juga karena saya pengen tahu. Ini yang saya tahu, yang saya dengar ya. Tapi kalau misalkan saya salah tolong dikoreksi. Pada zaman-zaman Sensei Gunawan itu eksis menjadi atlet dengan berbagai macam cabur atau disiplin ilmu, itu kan di Kyokushin itu kan dari almarhum Hansi ya, Haji Nardi itu kan melarang kalau kita nih sudah ikut ini ya tidak boleh ikut yang lain gitu. Tapi pada momen-momen itu kan dimana Sensei itu berlaga di berbagai macam disiplin. Nah itu waktu itu gimana Sensei? Maksudnya apakah sempat ada peringatan ataukah mungkin memang ada alasan apa yang sekiranya memang Sensei masih bisa eksis gitu? Tuh. Kalau saya dapat peringatan langsung dari si Nardi tidak pernah ya. Tidak pernah. Si Nardi tidak pernah. Gunawan, kamu tidak boleh begini, tidak pernah. Jadi memang diizinkan gitu? Mengizinkan pun secara official tidak kayaknya. Tidak. Tapi mungkin melalui orang lain. Saya pernah diperingatin. Tapi kan saya saat itu tanding tidak membawa nama Kyokushin. Jadi ya bawa nama personal dong. Nama klub. Nama klub. Jadi akhirnya ya itu bisa ikut berbagai macam turnamen atau pertandingan pada saat itu. Iya, saya juga cari kesempatan, tapi
kalau di Kyokushin itu kan tidak bisa sampai ke PON, Betul. SEA kejuaraan Games, Asian Games. multi event. Ya. Ada minusnya lah, ada Ya, minusnya. saya ada kesempatan, kebetulan ada kesempatan untuk saya nggak sia-siakan. Kebetulan saya bisa masuk di Jalur yang seperti jalur itu yang ya. seperti itu. Soalnya kan memang agak sedikit dilema ya, karena kalau ini opini pribadi ya, karena kalau saya sendiri juga kayaknya kalau kita terlalu lempeng dengan satu disiplin itu kan kayaknya sulit untuk berkembang gitu, ya kan? Iya. Nah, cuman kan kembali lagi itu ke personnya masing-masing gitu loh. Nah, dengan apa semua yang dicapai oleh Sensei Gunawan nih, ya, akhirnya dari semua yang pernah diikuti itu, ujung-ujungnya kayaknya sekarang lebih aktif di Kyokushin dibandingkan yang lain-lain. Oh iya, Gitu loh. karena memang saya asalnya dari Kyokushin ya. Jadi cinta pertamanya di situ. Iya. Jadi mau nggak mau akhirnya kembali ke sini. Betul, sama lagi itu salah satu kebanggaan saya itu, saya dari kecil, remaja, dewasa, sering juara itu dapat apresiasi dari si Hanji Nadi. Langsung gitu ya. Iya. Itu Jadi saya dapat apa? apresiasinya itu saya dapat piala Piala. yang tidak saya dapat tanpa saya bertanding. Oke. Piala itu keterangannya yang bikin saya terenyuh sekali. Oke, apa itu? Untukmu Gunawan Wijaya, entah berapa kali kamu juara junior, remaja, dewasa, kamu karateka perkasa. Wah, mantap. Itu bagi saya penghargaan yang setinggi langit bagi saya. Saya sangat Dibandingkan menghargai. semua event yang pernah diikuti gitu ya. Betul. Dan itu kapan terima ya? Apa langsung diserahkan langsung pada saat itu? Apa gimana? Saat itu saya nggak diserahin secara langsung. Katanya waktu ada event Jambore juga, kebetulan saya nggak bisa hadir. Mungkin saya ada kegiatan yang lain. Nah, itu diserahkan melalui pelatih saya. Lalu diserahkan ke saya. Saya udah hubungi Hanji Nadi, saya mengucapkan terima kasih. Nah, ngomongin tentang Hanji Nadi nih, apa masih pengalaman yang tidak terlupakan bersama Hanji, atau mungkin pernah pada situ ada mungkin ngobrol atau ada pertemuan apa yang sampai sekarang itu masih kebawa atau melekat lah menjadi kenang-kenangan gitu? Oh iya, saya sebagai anak muda saat itu kalau ketemu Hanji Nadi itu selalu gimana ya, selalu tidak bisa berkata-kata, hanya bisanya usia. Siapa aja? Usia. Jadi saya anggap dia sebagai orang yang sangat bijaksana, sabar, memberikan pengarahan yang cukup bagus sekali dalam kehidupan, dalam karate. Jadi kalau ketemu dia itu saya rasanya adem. Dia orang yang sangat bijaksana, tidak meluap-luap kalau memberikan petunjuk atau emosi. Makanya saya lihat sangat wise sekali. Pokoknya sangat rendah hati sekali. Kebapaan. Jadi figur bapak nih, bapak kedua. Iya. Jadi Saya figur sangat bapak kedua. mengagumi. Betul, saya mengagumi. Nah, Makanya saya pun walaupun karate PMK dalam perjalanan waktu ada yang senior, setelah Nadi meninggal senior buka ini ikut, saya tetap di perguruan. Hanji Nadi. Tetap royal dengan perguruan. Iya harus. Nah, kan tadi katanya kalau kakaknya yang memperkenalkan Kyokushin segala macam, itu memang saudara juga atlet juga sama kayak sini. Kalau kakak saya yang mengenalkan saya itu bukan seorang atlet ya, karena dia mungkin dulu pernah kecelakaan, tadi kaki tangannya patah semua, jadi tidak bisa jadi seorang atlet. Tapi ada kakak saya satu lagi yang pernah menjadi seorang atlet, seorang juara karateka juga. Kyokushin juga. Betul, namanya Cindy. Dulu pernah bertanding sama saya, sama-sama. Saya ikut junior, dia ikut dewasa. Saya ikut remaja, dia ikut dewasa. Bareng-bareng terus ya. Dan kakak juga sebagai kayak memotivasi adiknya, ayo latihan. Ayo latihan bersama, ayo berangkat. Berarti bisa dibilang bersaudara prestasi terus ya? Saya berdua itu sama Cindy itu kalau di Jawa Tengah, kita sama dia, saya sama kakak saya Pak Cindy itu
sering juara terus Jawa Tengah. Tapi kalau naik ke nasional, saya yang juara, saya yang beruntung. Saya yang lebih beruntung, dia kurang beruntung aja. Jadi kalau kakaknya cuma dijokusin aja ya, lombanya nggak ikut yang lain-lain. Enggak, olahraga enggak. Nah terus selama di perguruan ini, Sensei, untuk akhir-akhir belakang lah, kira-kira apa yang mau disampaikan bagi yang muda-muda nih di perguruan pembinaan mental karate yang harapannya tuh bisa melahirkan juga seorang Gunawan Wijaya yang lain, karena kan harapan kita kan gimana kita bisa menciptakan seorang juara-juara lagi gitu loh ya. Nah itu apa yang ingin saya sampaikan nih agar yang muda-muda ini termotivasi latihan, jadi gimana caranya biar bisa prestasi banyak gitu. Nah itu gimana sih? Ya kalau ingin menjadi seorang atlet ya jangan tanggung-tanggung, udah harus benar-benar fokus di atlet. Kamu pilih salah satu, lebih fokus, pagi siang sore latihan, nanti kamu pasti akan ada hasilnya. Pasti deh, jadi usaha itu tidak mengkhianati hasil. Iya betul. Dan Sensei sendiri sekarang aktivitas gimana di Semarang? Masih melatih kah? Buka dojo gimana tuh? Masih ya. Itu dojonya di mana sih? Saya di Tujuh Teguh dekat Tegar RRI Semarang. Saya tiap Senin Kamis melatih karate. Itu jam berapa sih? Jam 7 malam. Jam 7 malam. Jadi buat yang mau ketemu sama Sensei Gunawan di Semarang nih domisilinya, bisa datang ke Dojo Teguh Tegar. Itu jalan apa Sensei? Jalan Ahmad Yani, jalan besar. Ahmad Yani ya? Iya. Di Semarang. Ya, itu selain apa? Selain Kyokushin apa ada program lain? Saya Rabu Jumat melatih Muay Thai. Muay Thai di situ. MMA juga di sana. Iya. Wah. Terus warganya banyak untuk yang Kyokushin banyak di sana? Iya, lumayan. Lumayan ya. Terus gimana? Dojo di Semarang perkembangan pembinaan mental karate ada berapa? Banyak di situ. Di Semarang ada 47. Ada 47 yang tersebar di Semarang. Nah, ini ya sering saya lihat juga aktivitas buat turnamen kemarin di Semarang juga sempat kan? Iya. Buat kejuaraan. Nah untuk Semarang sendiri gimana? Saya sekarang lagi membina atlet di sana, gimana? Apakah sudah melahirkan banyak juara akhir-akhir ini? Ya, waktu ke Junas Karate kemarin yang terakhir, ada saya juga asal dari dojo saya juga ada yang juara 1, ada juara 3. Untuk tingkat dewasa nasional. Nasional ya. Itu asal dari dojo saya sendiri. Jadi saya melihat ya dojo saya masih ada prestasinya lah yang saya bina. Satu lagi nih Sensei, sebelum kita tutup, menurut Sensei sebagai seorang pelatih nih ya, pelatih apapun lah disiplin ilmunya, apakah perlu dia atau pernahkah haruskah dia mengalami menjadi seorang atlet dan juara untuk dia bisa melatih muridnya, atau cuman murni hanya sentuhan pelatih aja? Itu gimana menurut Sensei? Kalau saya sebagai mantan atlet, mungkin lebih baik saya nggak judge ya. Lebih baik pelatih ada pengalaman, minimal ada pengalaman bertanding, syukur pernah menjadi juara. Jadi instingnya itu untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan penjelasan ke atlet-atletnya itu nyampe pengalaman yang pernah dia alami. Jadi transfer knowledge-nya tuh nyampe karena pernah ngalami kan? Pernah ngalami. Jadi Sensei Gunawan sangat setuju dengan itu. Karena kan ada yang pro kontra, ada yang nggak perlu, kalau pelatih kan cukup, yang penting dia melatih aja. Tapi kan kalau saya pribadi juga setuju sih, maksudnya gimana caranya kita mau ngajarin orang renang tapi kita sendiri takut air. Nah. Gimana tuh? Mau nyemplung aja, aduh, fobia air nih gue nih. Tapi ngajarin orang renang lah, itu gimana ceritanya tuh? Iya, karena seorang atlet tarung, kalau mau bertarung pasti ada adrenalin, ada rasa takut, nervous. Ya. Kalau orang yang nggak pernah tanding ngajari atletnya bingung, kamu kenapa takut, kenapa gini-gini? Dia aja nggak pernah ngalamin. Teori doang. Jadi seorang atlet, seorang pelatih harus pernah, sebaiknya pernah mengalami, punya pengalaman menjadi seorang atlet. Bisa merasakan adrenalinnya. Perasaannya was-was itu, cara mengalahkannya bagaimana, itu kan harus sebenarnya ada pengetahuan. Minimal pernah mengalami.
Jadi bisa memberikan motivasi atletnya. Kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau orangnya nggak pernah ngalami, bagaimana caranya? Iya, sulit, nggak bisa maksimal ya. Betul. Oke, Sensei, terakhir. Ya. Semua sudah istilahnya dilewati, jadi atlet yang amatir, profesional, juara, wasit, juri dan segala macamnya, punya tempat latihan juga. Sekarang apa nih ke depan untuk seorang Gunawan Wijaya? Apa yang belum dicapai atau keinginannya apa yang masih belum terrealisasi sampai sekarang? Saya ya mestinya pengen punya tujuh pribadi ya. Saya sewa. Oh, sewa itu ya. Ya, saya pengen punya tujuh pribadi yang menjadi kebanggaan buat seorang praktisi itu punya tempat sendiri. Itu aja. Oke, jadi itu yang tadi sudah bisa disampaikan sama Sensei Gun. Nah, buat kalian yang di Semarang nih jangan lupa, atau mau mampir ke Semarang, mampir. Siap. Ya, jadi biar bisa latihan. Nanti juga akan saya tulis di sini alamat lengkapnya ya, Sensei ya. Sama mungkin ada kontak personnya nanti atau sosial medianya bisa nanti kita tulis di sini. Oke, mungkin itu yang bisa saya tanya-tanya dengan Sensei Gunawan karena udah larut juga. Jadi ketemu lagi di episode yang lain. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, Os.